Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Ikomang Arina. Kita sekarang berada di sebuah lahan perkebunan buah-buahan. Ada durian, ada cengkeh, ada pepaya, ada pisang. Ini semua menghasilkan makanan yang akan kita konsumsi. Teman-teman sekalian, salah satu syarat untuk mencapai hidup yang lebih sehat dan lebih awet adalah dengan makan yang bijaksana. Saya sekarang akan membahas bagaimana sebaiknya makan. Nah, macam-macam yang harus kita perhatikan mengenai jenis makanan, mengenai cara memasaknya, kemudian waktunya makan, terus bagaimana mengunyah, dan tentu saja makanan yang cocok sesuai dengan umur kita masing-masing. Namun sebelum dilanjutkan, teman-teman sekalian, mari kita like dan subscribe. Kalau ini bagus, mari di-share, dibagikan kepada teman-teman supaya video ini lebih banyak bisa menjangkau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di mana saja. Ya teman-teman sekalian, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai makanan yang menyehatkan. Yang pertama, makanan itu kita upayakan jangan terlalu banyak diolah. Maksudnya begini, jangan sudah direbus, kemudian dibakar lagi, kemudian digoreng lagi. Sesegar-segarnya makanan itu lebih bagus. Karena apa? Makanan yang segar, yang fresh begitu, dia masih membawa enzim. Enzim itu adalah satu zat kimia yang ada di dalam setiap tanaman, buah atau daun yang berfungsi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jadi kalau makanan itu masih mengandung enzim, itu artinya ketika itu dimakan, dia akan lebih mudah dicernakan. Tubuh kita tidak terlalu menguras enzim. Teman-teman sekalian, menurut penelitian seorang ahli enzim dari Jepang, namanya Dr. Hiroshima, dia membuktikan bahwa manusia atau orang-orang yang lebih banyak memakan makanan yang segar tanpa dimasak, hidupnya lebih awet, lebih awet muda gitu, tidak cepat kelihatan tua. Oleh karena itu, mari kita biasakan makan makanan yang lebih segar. Kalau memang makanan itu sudah enak dimakan tanpa dimasak, kenapa harus dimasak? Ya, misalnya buah-buahan. Buah-buahan itu buah pepaya kah, buah mangga kah, buah pisang. Itu lebih bagus kalau dimakan yang segar, karena enzimnya masih utuh. Oke, teman-teman sekalian, yang berikutnya, makanan yang harus kita perhatikan pertama adalah bagaimana umur kita. Anak-anak dengan orang tua tentu beda kebutuhannya. Anak-anak remaja yang masih masa pertumbuhan itu membutuhkan banyak protein. Protein yang digunakan untuk membangun struktur tubuhnya, untuk membentuk otot yang kekar, untuk membentuk tulang yang kuat, untuk membentuk kulit dan rambut yang lebat. Oleh karena itu, kalau anak-anak remaja yang masa pertumbuhan, diupayakan dia mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, kalsium, dan karbohidrat, serta vitamin-vitamin yang lainnya supaya metabolismenya maksimal, jadi pertumbuhannya bagus. Ya. Ini ada hubungannya dengan pertumbuhan anak remaja yang istilahnya begini, kalau anak remaja kekurangan gizi, dia akan kekurangan hormon seks juga. Kalau kekurangan hormon seks, maka dia juga akan mengalami kemunduran pembentukan organ-organ seksnya. Jadi nanti dia akan tidak baik pertumbuhan seksnya. Oke, selanjutnya kalau seandainya kita sudah umur 40 tahun ke atas, itu beda lagi. Kalau sudah 40 tahun ke atas, kita tidak memerlukan banyak protein.
karena tubuh kita tidak lagi bertumbuh dan berkembang. Apalagi kalau kita punya pembuluh darah sudah mulai kaku dan menyempit. Semakin banyak mengkonsumsi protein, mengkonsumsi lemak, maka tumpukan sampah-sampah itu akan semakin banyak di pembuluh darah. Itulah salah satu alasan kenapa orang yang umur 40 tahun disarankan untuk mengurangi konsumsi protein atau konsumsi daging hewan. Bukannya tidak boleh, tapi sebaiknya dikurangi. Dari segi umur, itu yang kita perhatikan. Masa pertumbuhan dan setelah usia lanjut. Beda sekali kebutuhannya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya teman-teman sekalian, selain jenis makanan yang harus kita perhatikan supaya kita makan itu menjadi sehat, yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana gigi Anda. Kalau giginya sudah ompong, itu salah satu penyebab orang rusak pencernaannya. Kalau gigi ompong, jadi mengunyahnya tidak bagus, sehingga makanan masih dalam bentuk yang besar-besar ditelan. Akhirnya perut yang bekerja berat. Nah, bagi teman-teman yang giginya udah ompong, saya sarankan untuk konsultasi ke dokter gigi. Gunakan gigi palsu supaya kita mengunyah lebih bagus. Nah, manusia itu kalau sudah giginya ompong, itu akan sangat memberatkan pencernaan dan akan mengurangi derajat kesehatannya. Ya, itu mengenai gigi. Kemudian kalau Anda makan, kita makan juga harus memperhatikan berapa kali kita harus mengunyah. Teman-teman sekalian, seringkali kita terpaksa makan terburu-buru ya. Mungkin karena kondisi tertentu, mungkin karena kita harus cepat. Tetapi kalau sering-sering makan terburu-buru, maka makanan yang ditelan itu masih dalam bentuk yang besar-besar juga. Lalu usus kita akan kerja berat. Enzim itu akan dipaksa banyak bekerja. Sehingga kita lebih banyak mengeluarkan enzim. Sesuai dengan penelitian dari Dr. Hiromishima dari Jepang, bahwa kalau kita banyak mengeluarkan enzim, itu menguras tenaga. Kita buktikan aja, kalau kita terlalu banyak makan makanan yang berat misalnya ya, setelah makan kemungkinan besar kita itu mengantuk. Karena apa? Karena kita banyak sekali menguras energi untuk mencernakan makanan itu. Oleh karena itu kalau Anda habis makan mengantuk, itu artinya Anda makan terlalu banyak. Jadi teman-teman sekalian, mari kita bijaksana. Orang-orang suci bilang, makan berhenti sebelum kenyang, nah, supaya tidak terlalu penuh perutnya. Oke teman-teman sekalian, itulah salah satu hal yang penting kita perhatikan agar makan itu membawakan kesehatan. Selanjutnya kita bahas lagi yang lainnya. Ya, teman-teman sekalian, saya tadi sudah membahas tentang bagaimana memilih makanan yang cocok sesuai umur dan bagaimana mengunyahnya, bagaimana kita harus lebih bijaksana untuk makan ya. Sekarang supaya makan itu justru membawa kesehatan, kita juga berpikir apa yang baik dimakan. Semua boleh dimakan, tapi belum tentu baik ya. Oke. Yang baik untuk dikonsumsi adalah makanan pertama, makanan yang segar, kedua mengandung zat gizi, yang ketiga tidak bercampuran. Maksudnya begini, pencampuran jenis makanan yang kita kunyah, yang kita makan. Misalnya teman-teman sekalian, kalau kita mengkonsumsi protein cukup banyak, itu menurut para ahli tidak baik kalau
itu dikonsumsi bersamaan dengan buah-buahan. Katanya para ahli mengatakan bahwa buah-buahan itu justru akan menurunkan kadar protein, atau makanan-makanan tertentu ya tidak bisa dicampurkan dalam satu kali kita makan ya. Nanti teman-teman sekalian bisa buka di internet makanan-makanan apa saja yang tidak baik dicampurkan. Oke, yang selanjutnya tentu saja makanan yang berlebihan ya. Oke, ada beberapa minuman tertentu yang kalau dikonsumsi sedikit itu bagus efeknya. Misalnya arak ya, atau tuak. Kalau dikonsumsi sedikit itu bisa merangsang getah pencernaan. Tapi kalau dikonsumsi banyak itu justru akan membebani fungsi hati kita. Istilahnya minum alkohol atau minum arak atau minum minuman yang beralkohol tinggi itu akan merusak fungsi hati. Nah, kalau fungsi hati sudah tidak bagus, maka tubuh kita akan mengalami kekurangan nutrisi. Karena hati berfungsi untuk mencernakan atau menyerap unsur-unsur nutrisi itu. Selanjutnya teman-teman, waktunya ya. Waktu makan yang baik itu adalah ketika pagi-pagi sebelum jam 10 untuk makanan yang utama. Kalau Anda seorang pekerja keras, kalau Anda seorang petani, tetapi kalau kita hanya kerja kantoran, akan lebih baik sekali makan setelah jam 10 untuk sarapan pertama ya. Kalau kita tidak terlalu banyak menguras tenaga. Kemudian sore sebelum jam 7 ya. Setelah jam 7 tidak baik kalau kita makan, karena pada saat itu tubuh kita sudah harus istirahat bekerja. Sebelum tidur perut jangan terlalu penuh, itu akan membebani jantung. Oke teman-teman sekalian, saya pikir itulah yang perlu kita perhatikan kalau kita mau hidup lebih sehat, terutama yang berkaitan dengan makan dan cara makan. Terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan, memberikan manfaat. Apabila ada kekurangan, apabila ada sesuatu yang kurang pas, mohon disampaikan kepada kami melalui komentar yang bijaksana. Dan akhirnya jangan lupa, kalau Anda senang dengan video ini, di-like dan dibagikan. Tentu saja subscribe, itu akan mendukung channel ini supaya kami bisa lebih berkarya lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalam.